Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Febrianto, NIM 2019-12202 dari kelas 4D Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Manajemen. Saya akan menjelaskan pada presentasi kali ini yang berjudul penerapan prinsip Good Corporate Governance pada kinerja berbasis Balance Scorecard di LPD Kabupaten Badung. Yang pertama adalah abstrak. Pengertiannya adalah Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses GCG terhadap kinerja berbasis Balance Scorecard di LPD Kabupaten Badung. Proksi yang digunakan adalah prinsip GCG yang terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Lalu yang kedua adalah ada pendahuluan. Gambaran umum dari ini adalah LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di Wewidangan Desa Pakraman. LPD memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari laba yang dihasilkan. Hasil usaha LPD tersebut telah dikontribusikan sesuai fungsi LPD untuk membangun Desa Pakraman. Kabupaten Badung memiliki 122 LPD dari 122 unit LPD di Kabupaten Badung. 79 LPD dinyatakan kondisi sehat, 22 LPD dinyatakan cukup sehat, 9 LPD dinyatakan kurang sehat. 4 LPD dinyatakan tidak sehat, serta 8 LPD dinyatakan bangkrut. Dari Kusumang Tias 2016. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Made dan Hapsari tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Prinsip-prinsip Good Governance terhadap tingkat kesehatan LPD pada LPD se-Kecamatan Abian Semak. Penelitian tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Lalu yang kedua adalah pengungkapan corporate social responsibility, kinerja lingkungan, dan nilai perusahaan. Abstraknya, nilai perusahaan merupakan indikator kinerja yang penting bagi perusahaan-perusahaan go public. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti pemeringkatan program penilaian peringkat kinerja perusahaan. Kriteria inklusi sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik regresi linear berganda. Penelitian ini menemukan bahwa dengan teknik regresi linear berganda, penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif pada nilai perusahaan selaras dengan agency teori, legitimacy teori, dan stakeholder teori. Kinerja lingkungan ditemukan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya intensitas pengungkapan sebagai bagian dari strategi manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan. Lalu ada pendahuluan. Keberadaan sebuah perusahaan go public tidak dapat terlepas dari upaya-upaya dilakukannya dalam meningkatkan nilai perusahaan.
Nilai perusahaan adalah persepsi investor atas keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya pada akhir tahun berjalan yang ditunjukkan dengan harga saham menurut Dermastika dan Ratnadi tahun 2019. Nilai perusahaan dijadikan sebagai fokus utama bagi investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di perusahaan, menurut Budiarjo tahun 2019. Bagi manajemen, upaya-upaya memaksimalkan nilai perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena memaksimalkan nilai perusahaan sama artinya dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham, menurut Hirdinis tahun 2019. Yang kedua, tujuan perusahaan bisa tercapai dengan adanya pelaksanaan fungsi manajemen keuangan yang tepat. Yang diambil akan berpengaruh terhadap keputusan manajemen keuangan lainnya dan akan berdampak pada nilai-nilai perusahaan, menurut Sari dan Sedana tahun 2020. Lalu ada yang ketiga, yaitu nilai size profitabilitas perusahaan dan praktik perataan laba. Abstrak ya. Pasar modal di Indonesia saat ini semakin berkembang sehingga membuat persaingan antar perusahaan semakin meningkat. Perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaannya agar menarik minat bagi para investor untuk berinvestasi di perusahaannya tersebut. Manajemen menyadari bahwa perhatian investor cenderung hanya terpusat pada laba, sehingga manajer terdorong untuk melakukan praktik perataan laba. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh nilai perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas pada praktik perataan laba ini pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Jumlah sampel yang terpilih pada perusahaan perbankan adalah 31 perusahaan dengan menggunakan metode progressive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik dan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh pada praktik perataan laba. Pendahuluannya adalah informasi mengenai laba dalam laporan keuangan merupakan informasi yang penting sesuai dengan Statement of Financial Concept atau SVAC nomor 8. Menyatakan bahwa selain untuk menilai kinerja manajemen, laporan keuangan juga membantu manajemen dalam mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang serta menaksir risiko dalam investasi atau kredit. Investor cenderung hanya terpaku pada laba yang tersaji dalam laporan keuangan tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan oleh manajemen dalam menghasilkan laba tersebut. Begitu pentingnya informasi laba ini menyebabkan manajer melakukan tindakan yang membuat laba akan terlihat lebih stabil. Hal tersebut disebabkan laba yang stabil menunjukkan keberhasilan kinerja dari suatu perusahaan atau manajemen di mata investor. Salah satu cara yang sering digunakan adalah manajemen laba. Menurut Gantino tahun 2019, salah satu pola dari manajemen laba adalah perataan laba atau income smoothing. Menurut Tudor tahun 2012 menjelaskan bahwa perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan yang meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, mengurangi pajak dan biaya politik. Menurut Wang dan Williams tahun 2011 menjelaskan bahwa investor akan lebih tertarik membeli saham perusahaan dengan laba yang stabil dibandingkan perusahaan dengan fluktuasi laba yang tinggi. Praktik perataan laba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan naturally smooth dan intentionally being smooth by management.
menurut Mustaq